Shalom. Shalom. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi pada siang hari ini ya. Shalom. Shalom. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Kita datang beribadah siang hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri, kita mulai untuk ibadah siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan diri kita untuk datang kepadanya. Bapak kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih-Mu. Ini setiap kami ya Bapak, seberapa kami yang ada, kami percaya saat kami berkumpul bersatu bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Engkau Allah hadir di tempat ini. Tuhan, kami tahu urapan-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan beberapa jam ke depan ini Tuhan, kami mau mendedikasikan waktu ini untuk Engkau Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam pujian penyembahan akan Engkau. Kamu mau lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu, belajar lebih lagi Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini setiap kami Tuhan, Engkau yang melayakan setiap kami untuk menghampiri Engkau. Bertatalah di setiap doa, pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, kita mau mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan. Dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan, karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari.
Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Kosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan berwarna. 4. Pentakosta ketiga akan Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ini setiap kami ya Bapa, kami datang Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan hari demi hari kami, Engkau Allah
ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selama. Sekali lagi, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. Beri kemuliaan bagi Dia, ya Allah yang ajaib dan mulia. Haleluya. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, katakan amin. Mari kita puji Tuhan, karena ada kuasa di dalam pujian. Amin. Boleh tos kanan kiri, katakan ada kuasa dalam pujian. Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata dalam pujian kita.
rahasiakan hati kita. Kita masuk lebih dalam lagi. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya yang kudus. Apa yang terjadi dalam hidup kita, baik suka maupun duka, kita mau katakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Sungguh hari demi hari Tuhan, kami hanya mau mengandalkan Engkau saja ya Tuhan dalam hidup kami. Mari bawa penyembahan kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari sembah Dia, Allah yang layak disembah. Yang perlu Tuhan sembah Dia, yang memerlukan Dia dalam hidup sembah Dia. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Engkau Yesus, Kau jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus. Jiwa kami haus akan Engkau, menantikan-Mu. Ku percaya penuh Tuhan dalam hidup kami. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan.
pekerjaan kami, hanya Engkau juga yang kami andalkan. Di dalam sekolah kami, pendidikan kami, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Ya rama syakara bara syakara bara berdiri Bapak Ibu. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Betul Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Tanpa tuntunan-Mu kami akan binasa Tuhan. Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber kesembuhan, Engkaulah sumber segala-galanya Tuhan. Dan hanya Engkau yang kami andalkan. Ampuni kami Tuhan untuk hati-hati kami, pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kuduskanlah kami oleh kuasa darah-Mu yang kudus, supaya kami boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami bertemu dengan Engkau di sini untuk mendengarkan akan nasihat-Mu, firman-Mu Tuhan. Maka Engkau sajalah Tuhan yang berbicara kepada kami. Dalam segala kelemahan hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau mengurapi bibir mulut hamba, dan firman-Mu sajalah yang akan menerangkan kami, memberikan terang kehidupan itu bagi kami. Di masa-masa ini, masa-masa akhir zaman ini, kami butuh terang Tuhan. Mari Bapa Roh Kudus, kuasa kerajaan-Mu lah Tuhan yang menyertai akan firman ini, supaya firman ini hidup untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus
berfirman kepada kami karena kami mau mendengarkannya. Amin. Mari silakan duduk. Terima kasih. Well, TPW luar biasa. Dan judul yang saya ambil adalah hati yang degil. Ya, kita sama-sama katakan hati yang degil. Jadi begini, begitu banyak orang-orang Kristen yang mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka tahu firman Tuhan, mereka datang ke gereja, mereka bahkan berkhotbah, dan mereka melayani di gereja. Tetapi karena ketidakwaspadaan untuk menjaga hati, sehingga hatinya menjadi degil. Degil itu bicara tentang keras hati, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar akan firman Tuhan, tidak mau taat. Makanya saya ambil judul ini, hati yang degil atau keras hati jangan ada pada orang-orang percaya. Amin. Kenapa? Kalau kita masih memiliki hati yang degil, maka kepercayaan penuh kepada Tuhan itu akan luntur. Iman kepada Tuhan itu akan luntur. Percaya kepada Tuhan itu akan luntur. Dan ini ada di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Bukan jemaat saja. Pendeta-pendeta juga sama. Hamba-hamba Tuhan besar dan kecil sama. Makanya penting adalah kewaspadaan. Katakan waspada. Jadi degil itu adalah keras hati yang ujung-ujungnya membawa kita kepada pemberontakan dan tidak taat kepada firman Tuhan. Firman ini luar biasa loh saudara. Luar biasa. Makanya karena kedegilan hati manusia, sehingga mereka lalu menciptakan pengajaran-pengajaran menurut keinginan mereka sendiri. Dan itu adalah ciri daripada gereja akhir zaman, di mana mereka menyampaikan hal-hal yang menyenangkan hati. Lalu firman Tuhan yang mengatakan bahwa di akhir zaman itu akan terjadi bahwa orang akan mengumpulkan pengajar-pengajar untuk menyenangkan kuping mereka saja. Makanya begitu banyak gereja-gereja yang kita tahu bahwa pemimpin-pemimpinnya sudah jatuh. Tapi kok masih orang datang? Saya ulangi. Banyak gereja-gereja yang kita semua tahu pemimpin-pemimpinnya sudah jatuh, tetapi kok banyak orang datang? Ya, Pak Pendeta kan mereka membantu orang-orang. Membantu apa? Ya. Ini yang kita mesti perhatikan sungguh-sungguh. Makanya selalu di sini kita bicara tentang Roh Kudus itu adalah untuk menuntun kita semua supaya kita tahu status posisi kita seperti apa. Ya. Ini hati yang degil, hati yang keras. Tidak ada di sini. Amin. Adanya di Kutub Utara. Ya. Kutub Utara di bagian berapa kilometer ke bawah lagi tempat COVID dibuat. Ya. Next kita baca firman-Nya. Nah, di sini ini hati adalah sumber perasaan batin dan tempat penyimpan perasaan. Hati itu ibaratnya sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Kalau sumbernya bersih, maka bersihlah hatinya. Begini, jadi
hati itu, orang begini, orang berpikir bahwa yang pegang peranan, yang mengatur manusia itu adalah pikiran. Tetapi dalam firman Tuhan kalau kita baca, itu hati. Ya, ada pepatah dari mata turun ke hati, gitu kan? Dari mata turun ke hati, asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam belanga, kita kira-kira gitu ya. Dari mata turun ke hati. Hati itu sumber segala-galanya. Hati itu sumber logika. Hati itu sumber perasaan. Makanya kalau saudara pernah dengar lagu itu ya, kita suka nyanyi, hati yang gembira adalah obat, nah, yang manjur gitu kan. Jadi perasaan dari hati ini memberikan satu reaksi-reaksi jangan terhadap pikiran kita, sehingga dapat mengakibatkan terbentuknya saat-saat tertentu untuk membunuh sumber penyakit itu. Maka betul kalau hati gembira adalah obat, itu benar. Itu bicara tentang perasaan. Perasaan yang men-trigger pikiran kita untuk berkata secara kalau saya bilang secara roh, secara dikodrati, bahwa sembuh dan sembuh. Penyakit itu munculnya dari pikiran yang lemah, yang ditangkap oleh iblis dan meng-create penyakit. Makanya kalau kita bicara tentang Alkitab, Perjanjian Lama, kita lihat orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada mereka tuh rejuvenation, ya, penyegaran. Abraham, Sarah, umurnya sudah sangat lanjut, tetapi karena hati mereka itu bertaut dengan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang, Abraham jangan takut. Abraham bilang, gak mungkin lah Tuhan. Ilmu pengetahuan tuh bilang begini loh, bahwa saya ini yang dalam istilah di Alkitab sudah mati pucuk. Dan Sarah sudah ditutup rahimnya, sudah kering. Mana mungkin? Tetapi orang-orang yang dipilih Tuhan, pertama orang yang dipilih Tuhan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang percaya, beriman kepada Tuhan, maka terjadi perubahan. Makanya di akhir zaman ini saya percaya bahwa setiap daripada kita, orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan, kita akan dipakai sehingga orang akan lihat kita beda. Penyegaran terjadi secara roh. Penyegaran terjadi secara jasmani. Lalu terjadilah Sarah yang sudah umur 80 tahun ya, melahirkan. Dia dirubah saudara. Daripada orang yang sudah tua, sudah renta, dirubah sehingga dia menjadi cantik lagi. Itu ada di Alkitab. Dia berubah sehingga ada Raja Fir'aun kalau nggak salah tertarik lagi dengan dia. Itu luar biasa saudara. Dan itu firman Tuhan itu mencatat itu.
Dan saya percaya apa yang terjadi di masa lalu itu juga terjadi di saat ini. Kalau kita sungguh-sungguh percaya. Dan saya selalu berdoa, saya minta Tuhan, saya minta rejuvenation. Saya minta rejuvenation. Dan saya aminkan itu. Saya masih kuat lah, ya kan? Dan saya tahu itu Tuhan mengkabulkan, bukan menjawab saya, Tuhan mengkabulkan. Nah, kembali kepada hati. Hati itu sumber logika. Hati itu sumber perasaan. Lalu hati itu sumber kehendak manusia. Jadi hati itu sebetulnya pengatur kehidupan manusia. Katakan pengatur kehidupan manusia. Pengatur kehidupanku ada di hati. Bilang, pegang, ada di hatiku. Makanya kenapa Roh Kudus itu memilih tinggal di hati. Dia enggak ada di pikiran. Dia enggak ada di jantung. Dia enggak ada di paru-paru. Tapi dia ada di hati. Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri. Waktu kita bertobat, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka dia menempati tahta hati kita. Tahta manusiawi kita. Tahta kesombongan kita. Tahta keangkuhan kita. Dia ada di situ. Dan mengatur. Katakan amin. Ini penting. Jadi kalau kita bicara tentang Roh Kudus, maka kita perlu tahu Roh Kudus itu bukan datang tercurah pada saat-saat tertentu saja. Tapi waktu kita terima Roh Kudus, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Roh Kudus itu ada di kita. Kekuatan inilah yang membuat kita bisa keluar, menunjukkan kuasa ilahi itu untuk melakukan hal-hal yang besar. Yang Tuhan bilang, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada aku yang lakukan. Dan terjadi kepada kalian dan saya juga di sini. Bilang amin. Nah itu. Betapa luar biasa kita lihat bahwa Tuhan mau kita melakukan bagiannya Tuhan. Karena Tuhan kan sudah naik ke sorga. Amin. Dan dia akan datang. Percaya enggak? Dia akan datang. Dan sebentar lagi dia akan datang. Ya kan? Nah, Allah dalam Roh Kudus itu ada di kita. Ini penting untuk kita pahami itu sehingga kita jangan sampai jadi orang yang mengeraskan hati sehingga firman yang hidup yang harus tumbuh di dalam kehidupan kita itu tidak terjadi. Ya. Sampai di sini ada masalah enggak? Nah, jadi hati itu adalah seperti sumber mata air. Kalau dia bersih, maka alirannya akan bersih. Kalau dia kotor, makanya akan kotor. Makanya dikatakan, kita lihat sendiri begitu banyak orang yang walaupun dia anak-anak Tuhan, tapi masih mengeluarkan kata-kata yang enggak sepadan dengan apa yang Tuhan mau. Iya. Sedih sekali kalau saya dengan anak-anak Tuhan. Sedih sekali kalau saya lihat. Ya sedih juga ya. Ngomong anjerit lah. Segala macam itu bahasa-bahasa setan itu. Iya kan. Satu waktu saya, anak saya, si Kela kebetulan dia
waktu itu tugasnya di Bali, dan dia diundang makan malam. Ada sekelompok anak-anak yang lagi minum mabok-mabok dan ngomong yang gak benar. Terus salah satunya mau pulang. Kalau kenapa pulang? Besok gua pelayanan lo di gereja ini gitu, pemain musik gitu. Ini hati yang tidak waspada, bukannya Roh Kudus yang masuk, tetapi setan yang masuk. Sekalipun kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hati-hati untuk kita semua, ya. Makanya di Amsal 4 ayat 23 kita lihat dikatakan di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tadi saya sudah gambarkan itu, bahwa hati ini pengatur kehidupan manusia. Ya. Dari situ terpancar, dari hati ini terpancar kehidupan. Kehidupan kotor atau kehidupan bersih adanya di sini. Makanya perlu kita waspada. Sungguh-sungguh waspada. Waspada dengan sangat sungguh-sungguh supaya kita nggak jatuh. Dunia sekarang ini begitu banyak membuat kita ingin ikut. Ada gereja-gereja yang saya nggak mau ke gereja situ Kenapa? Soalnya ibu-ibunya pakai tas Hermes semua gitu loh. Saya nggak mampu gitu kan. Itu dunia. Itu kompromi. Kita di gereja bukan untuk menunjukkan kemewahan dunia, tapi kemuliaan Tuhan harus ada. Makanya terpancar itu daripada kehidupan hati-hati yang melekat kepada Tuhan. Bukan hebatnya mobil, bukan hebatnya tas, bukan hebatnya segala macam yang lain-lain. Tapi kemuliaan Tuhan harus terpancar dalam kehidupan gereja Tuhan. Saya katakan gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan itu adalah pribadi-pribadi kita. Dengan hati yang baik yang melekat kepada Tuhan, kita akan mampu untuk terobos. Tadi pagi saya bilang pintu yang sesak itu. Sehingga saudara dan saya, kita akan ada di dalam kerajaan sorga. Ya. Nah, satu waktu ada Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Mereka dari satu tempat di Danau Galilea. Di sana Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang. Lalu mereka menyeberang. Tengah malam, apa yang terjadi? Gelombang, badai datang. Dan mereka sangat ketakutan. Ini murid-murid Tuhan loh. Mereka menyaksikan mujizat yang Tuhan lakukan. Dan mereka jugalah yang diberikan kuasa. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku akan ada dengan kalian terus. Tapi begitu gelombang dunia datang. Dan mereka takut. Dan Tuhan sengaja tidak ada di tempat itu untuk melihat sampai di manakah iman murid-muridku ini, anak-anakku ini. Kita lihat ayatnya. Nah, Markus 6 ayat 49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air,
Tuhan berjalan di atas air. Mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Siapa di sini yang takut hantu? Ya kan? Ini kan takut sama hantu nih. Murid-murid nih. Mereka takut sama hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Saya bayangin hantu sampai tutup mata gitu. Hantu berteriak dengan ketakutan. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Amin. Jangan takut. Tenanglah, aku ini. Aku ini siapa? Ya, Yesus. Yesus ini siapa? Aku ini adalah merupakan cerminan daripada apa yang dia katakan kepada Musa. Waktu Musa melihat kok ada api di semak-semak dan dia mendekati ke sana. Tetapi kemudian dia mendengar suara, Musa, lepaskan kasutmu karena tempat ini kudus. Lalu kamu akan aku utus untuk menyelamatkan umatku. Kamu harus bertemu dengan Fir'aun. Musa bilang, aduh, aku aja lari dari sana mau dibunuh. Dan bangsa ini juga udah gak kenal sama aku gitu kan. Bagaimana nanti aku bilang, kalau mereka tanya siapa? Siapa kamu? Lalu Tuhan bilang, aku adalah aku. I am who I am. Bahasa Ibraninya apa tuh Pak? Lupa lah. Ya. Nah di sini dikatakan, tenanglah, aku ini Allah yang menjadikan langit dan bumi. Aku menguasai semuanya. Badai, ombak, laut, danau, aku yang menguasainya. Jangan takut. Dan firman Tuhan juga pada hari ini mengatakan kepada jemaat di sini, jangan takut. Amin. Lalu ia naik ke perahu mendapat mereka dan angin pun reda. Ya, di sini firman ini mengatakan bahwa dan angin pun reda pada saat Yesus ada di dalam perahu. Pada saatnya Yesus ada di dalam rumah kita. Pada saat Yesus ada di dalam kekacauan rumah tangga kita, maka badai itu reda dengan sendirinya. Carilah dia. I am who I am. Ya. Aku adalah aku. Dia Tuhan. Pada waktu kekacauan di perusahaan saudara, di usaha saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dan dia ada di perahu perusahaan kita, usaha kita, maka badai itu akan ada. Ini kenyataan daripada firman Tuhan, makanya hanya berharap kepada Tuhan saja saudara. Ya, mereka sangat tercengang dan bingung. Kok bisa ya? Dia gak menghardik. Baru naik aja semua diam. Tercengang dan dia ini siapa ini orang? Padahal dia udah bilang, ini aku. Ayat 52 saya sengaja kasih merah di sini katakan, sebab sesudah peristiwa roti, katakan roti, makan,
Ya, mereka belum mengerti dan hati mereka tetap degil. Hati mereka tetap degil. Sudah tahu firman Tuhan, sudah lihat mujizat, tetapi masih saja degil, masih saja keras hati. Ya, jangan keraskan hati saudara. Tuhan kita tuh hidup saudara, berkuasa. Jangan keraskan hati, baca firman Tuhan ini tiap hari. Ada gema 1 tahun. Siapa yang gak bikin gema? Di sini ada yang bikin gak? Ada yang bikin. Berapa orang yang gak bikin? Ya kan? Belajar. Mulai. Paling gak mulai 1 ayat dulu lah. Baca dulu. Karena kalau kita lihat gema setahun tuh kita baca seluruh Alkitab. Lalu mulai renungkan. Baca, renungkan. Makan itu, roti yang hidup itu, dan lakukan itu. Supaya rohani kita tuh hidup terus. Rohani kita hidup terus. Ya. Berikutnya. Next. Nah, saudara, hati yang degil, kita lihat ada beberapa contoh di sini. Pertama, menolak firman Tuhan itu Fir'aun. Jadi waktu Musa dengan Harun datang dan mereka menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Fir'aun ini hatinya keras. Dia menolak. Siapa Tuhan itu? Siapakah Allah itu? Aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal dia. Dia menolak. Dia nggak mau tahu Tuhan. Dia nggak mau tahu Tuhan. Tapi Tuhan datang terus. Sebetulnya firman Tuhan yang disampaikan, mujizat Tuhan yang disampaikan adalah untuk dia boleh bertobat. Tapi dia nggak mau bertobat. Dia nggak mau kenal Tuhan. Ujungnya adalah kebinasaannya dia. Itu karena apa? Karena hatinya degil. Hatinya keras. Ya. Kita baca tolong Ibrani 3 ayat 7 sampai 9 tolong dibuka. Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Ya, saya baca di sini nanti saudara ikut. Binasa karena murtad, ya. Sebab itu ayat 7 sampai 9 seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ya, jangan keraskan hati. Dan banyak sekali orang Kristen yang seperti itu, seperti bangsa Israel ini. Mereka melihat bagaimana air keluar daripada gunung, daripada batu. Bagaimana air yang pahit mereka boleh minum. Bagaimana mereka ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu rupa. Malam hari ada api yang menghangatkan, siang hari
ada awan yang menyertai mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Bagaimana mereka diberikan makan oleh mana roti sorga itu tiap hari gitu kan. Tiap hari. Tetapi sedemikian juga masih mereka mengeraskan hati untuk mengikuti dan mengenal Tuhan. Adakah itu di gereja? Oh iya ada. Banyak sekali. Kita tahu. Dan saya mau berdoa saudara dan saya. Kita jangan sampai seperti itu saudara. Jangan. Jangan keraskan hati. Siapa yang mengalami mujizat dalam kehidupan dia? Di sini saya iya. Kalau sudah mengalami itu, tetap percaya. Jangan keraskan hati, ya. Di mana nenek moyang mencobai aku dengan jalan menguji aku. Masa Tuhan diuji sih? Banyak orang begitu. Begitu ada masalah. Nggak mau Tuhan lah sekarang. Itu keras hati. Saudara, kita hidup ini nggak lama. Nggak lama. Banyak sekarang anak-anak muda yang tiba-tiba hilang. Dan sedihnya mereka belum percaya Tuhan. Itu tugas kita juga. Paling enggak kita mendoakan mereka untuk keselamatan mereka. Saya berdoa penyertaan Tuhan kepada kita semua. Tadi malam saya dengar dari teman saya di Hong Kong, sudah ada berapa puluh orang yang meninggal karena COVID lagi. Outbreak lagi di sana. Katanya mild, kita nggak tahu. Tapi di Jakarta sendiri ada terjadi fenomena pneumonia. Itu khusus untuk anak-anak kecil. Nah, kita perlu berdoa nih, minta dibungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga serangan ini dari iblis, saudara. Daripada iblis. Ada keponakan saya jadi dokter anak dan dia bilang, Om, di rumah sakit kami ini ada fenomena ini, pneumonia. Panasnya sampai 40, batuk, lalu ada ruam-ruam. Gitu. Ya, anak ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak, punya cucu jaga. Jangan keluar kemana-mana dulu lah. Sampai bisa terdeteksi. Nah saya lupa namanya COVID apa tuh namanya tuh. Tapi itu ada. Ya. Paling enggak kalau keluar tuh ke tempat umum pakai masker lah. Ini terjadi. Di Hong Kong udah berapa puluh orang yang meninggal gitu kan. Saya lupa namanya. Lalu di Singapura juga ada itu. Nah ini kita mesti hati-hati ya. Tidak mengenal Tuhan sekalipun tahu firman Tuhan. Itu yang terjadi oleh orang Israel. Dan terjadi juga dewasa ini untuk banyak gereja dan orang-orang Kristen ya. Sombong. Merasa paling tahu, paling benar. Seperti orang Farisi itu dan ahli-ahli Taurat. Mereka merasa aku ahli teologi ya. Aku tahu semuanya. Siapa kau Yesus? Engkau bukan apa-apa.
Ya, itu degil namanya. Ya, itu degil namanya. Itu hati yang keras, yang sombong. Dan itu tentunya tidak berkenan kepada Tuhan. Dan jangan itu ada di jemaat sini. Amin. Kalau ada tobat, ya. Kalau ada tobat, kita bukan apa-apa. Terus masih suka dunia walaupun mendengar Injil kebenaran. Hati keras. Karena aku mau ikut pacarku yang kaya, yang ganteng, yang cantik. Aku mau ikut kompromi dalam korupsi, dusta dan bohong. Itu adalah janji-janji daripada dunia yang menghancurkan. Saya punya satu teman, waktu itu sebelum COVID ngajak saya untuk satu usaha. Ini orang di Semarang. Dan saya bilang, jangan Pak, kayaknya nggak benar. Dan akhirnya berhasil. Dan dia dapat uang banyak sekali. Banyak sekali. Dan dia ketemu saya satu waktu kita makan malam. Pak Yakob mungkin salah dulu ya. Saya bilang, saya nggak tahu. Tapi saya nggak setuju. Gitu loh. Benar dan tidak saya nggak tahu. Saudara mesti tahu bahwa rezeki bisa datang dari iblis loh. Dan Tuhan izinkan itu terjadi untuk mencobai kita. Sebesar apa iman dan percaya kita kepada Tuhan. Sebesar apa kita punya kemampuan untuk menolak yang tidak benar. Dan saya bilang ya puji Tuhan, syukurlah. Saya tuh ada di Bandung Pak. Terus Pak Yakob, saya minta Bapak datang ke sini. Saya sama istri ada di Jakarta. Tolong doakan kami gitu kan. Dia tuh akhirnya diklaim mesti bayar 55M. Saya bilang waduh, puji Tuhan. Saya nggak ikut. Kalau ikut, makanya dunia tuh menyenangkan. Katakan dunia tuh menyenangkan. Katakan lagi tuh dunia tuh menyenangkan. Tapi sengatnya berbisa. Dan saya datang. Dan ini orang aktif di gereja. Dan saya sampaikan firman Tuhan. Pernah nggak dengar ini? Saya sudah baca, tapi saya baru mengerti sekarang. Dan menangis. Tapi istrinya sebelum kita berdoa, dia bilang, kalau Tuhan kasih ini, kenapa dia kasih duluan ke kita gitu? Nah itu kan. Roh pertimbangan itu penting ada di dalam hati kita. Menimbang yang baik dan yang jahat. Dan menangis. Saya bilang kalian saat-saat ini rasanya kalau mau mati. Iya Pak, kalau bisa bunuh diri itu gak sakit, saya bunuh diri katanya. Nah, jangan keraskan hati. Melekat terus ke Tuhan. Minta rohnya yang kudus pimpin kita semua. Ini orang gereja lo aktif. Haleluya, haleluya, haleluya gitu kan.
Saya bilang, yuk bangun rumah. Dia bangun rumah mewah sekali. Saya bilang, udah umur segini, bangun rumah untuk apa? Untuk sombong kan? Supaya orang tahu aku berhasil. Iya Pak, beli mobil mewah. Buat apa? Supaya orang bisa lihat kamu kan? Pamer kan? Iya Pak. Jadi saya bilang enggak. Ini sebetulnya sayangnya Tuhan buat kalian. Karena dia bilang, Pak sekarang saya berdoa tiap jam 3 siang dan jam 3 malam. Nah Tuhan mau itu. Itu loh. Lalu kita berdoa. Lalu mereka pulang. Besok saya mau ketemu sama seseorang yang mau beli rumah saya. Rumahnya mewah itu mau dijual tapi dengan harga separuh Pak. Ya. Jadi firman pada pagi hari ini, jangan keraskan hati. Ya. Masih ada lagi enggak? Ya. Akibat keras hati dan degil, Tuhan membiarkan kita. Coba lihat Mazmur 81 tadi, contoh daripada teman saya tuh. Mazmur 81 ayat 12-13. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Wah, jangan sampai terjadi buat kita. Kalau Tuhan sudah lepaskan tangan, Tuhan bilang jalan deh. Lu mau ke laut-laut lah. Lu mau ke gunung-gunung lah. Lu mau masuk di dalam lubang, masuklah. Ini firman Tuhan. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, Tuhan bilang jangan keraskan hati, melekatlah kepadaku. Amin. Melekatlah kepadaku. Ya. Nanti saudara baca di rumah 1 Raja-Raja 22 ada hubungannya dengan Mazmur tadi. Lalu Wahyu 22 ayat 11. Tolong satu orang baca. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Bukan ya. 22 ayat 11. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, banyak orang Kristen berkata begini, kok orang itu bikin dosa terus tapi tetap kaya ya? Iya kan? Tuhan di mana? Ini bagian dari akhir zaman, firman ini tuh teraplikasi dalam kehidupan manusia. Yang berbuat jahat biar terus berbuat jahat. Tuhan membiarkan kalau keras hati. Yang cemar biarlah terus cemar. Dan barang siapa yang benar biarlah ia terus berbuat kebenaran. Kalau kita lakukan itu, saudara, saya percaya saudara dan saya, kita akan mampu untuk masuk di pintu yang sesat itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.
Saudara tunduk kepala. Koneksi dengan Tuhan saja. Bapa, aku sudah menyampaikan firman-Mu. Dan aku tidak keluar dengan cerita-cerita yang lain selain daripada firman Tuhan saja. Dan kebenaran-kebenaran yang hamba alami. Kami bicara tentang hati yang keras, yang kadang-kadang membawa kami kepada kebinasaan. Dan ujung-ujungnya lah kami tidak masuk ke dalam rumah-Mu yang kekal. Hamba berdoa Tuhan, supaya urapan secara khusus oleh Roh-Mu yang kudus kepada setiap hati yang mendengarkan akan firman Tuhan pada saat ini. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah Tuhan. Hembusan Roh Kudus itu terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus kepadamu. Jangan keraskan hatimu. Come Holy Spirit. Roh Kudus, lembutkanlah hati yang keras di dalam nama Tuhan Yesus. Dan iblis, engkau tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan di tempat ini. Maka api Roh Kudus membakar dan memperbaharui akan umat-Mu Tuhan. Penuh. Fire. Fire.
Dari hati kami semua mengalir air yang bersih itu, yang akan memberikan kehidupan, akan memberikan kehidupan, yang akan memberikan kehidupan, yang akan memberikan kehidupan, yang akan memberikan mengalir out of you. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hamba telah selesai, tetapi Roh Kudus bekerja terus. Ketika mereka sampai di rumah Tuhan, Engkau ada terus Tuhan dengan mereka Tuhan, memperbaharui hati-hati mereka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapkan persembahan pada siang hari ini. Mari kita bersatu hati. Bapa, kami mengucap syukur. Suatu waktu yang indah Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang mengajar setiap kami, membawa kami dari satu kebenaran-kebenaran yang lain. Mampukan kami Tuhan, kami terus mau menjaga hati kami. Engkau yang mengubahkan hati kami, Engkau yang melembutkan hati kami. Terima kasih Bapa, berkati Pastor Jacob yang sudah memberikan firman-Mu, urapan-Mu terus ada atas beliau. Berkati gerejanya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kemana Pastor Jacob melangkah, Tuhan yang menyertai, Engkau yang mengurapinya lebih lagi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau memberi yang terbaik untuk kepekerjaan tangan-Mu. Engkau mengurapi setiap tangan-tangan yang memberikan. Dan kami mau siap memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari bawa persembahan kita ke depan. Pernah didengar telinga, pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semuanya disediakan, semua disediakan setiap orang yang mengasihi, yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata. Bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Sanggup melakukan perkara yang marah, luruskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Katakan sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasanya. Sekali lagi katakan.
tidak berubah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk hambanya Pastor Yakob Ririmase yang sudah melayani firman Tuhan dari tadi pagi Bapak Ibu di ibadah yang pertama jam 8 dan ini ibadah yang kedua jam 10.30 sampai jam 12 lebih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati pelayanan Pastor Yakob. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, lalu Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan tanggal 29 Mei ini nanti ada ibadah kenaikan Tuhan jam 9 pagi disertai dengan perjamuan kasih. Ya, ibadah kenaikan Tuhan disertai dengan perjamuan kasih. Lalu sorenya itu ada baptisan air jam 4 sore. Kumpul di tempat ini. Nanti juga ada pengarahan sebentar, lalu doa sebentar, dan pengarahan baptisan setiap Sabtu jam berapa? 4, jam 6 ya. Yang mau dibaptis nanti ada pengarahan baptisan setiap Sabtu jam 6 ya. Jadi berarti masih ada Sabtu yang akan datang dan sebelum acara baptisan. Itu tanggal 29. Amin. Lalu minggu depan tanggal 25 Bapak Ibu kita juga akan mengadakan KKR, kebaktian kebangunan rohani hari Minggu hanya 1 kali jam 9 ya. Kita gabungan nanti akan hadir hamba Tuhan yaitu Ryan Nitisastro dan Feren. Mereka semua orang-orang di marketplace tetapi melayani Tuhan. Bahkan Feren itu menjadi penyanyi rohani ya saudara ya, dan memberkati di mana-mana. Ya, Ryan Nitisastro juga seorang pengusaha tetapi juga dia seorang WL dan menyampaikan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara buka YouTube ada ya. Jadi JCC itu dari Impact Music saudara ya. Baik, hari Kamis, hari Selasa, Kamis dan Sabtu ada doa pagi Bapak Ibu. Lalu hari Rabu kita doa malam atau Miracle Watchtower jam 7:30 malam. Dan hari Kamis ada ibadah wanita via Zoom. Dan hari Jumat Azusa Prayer Tower. Bapak Ibu saudara, dan setiap Sabtu ada Miracle Discipleship atau Youth ya, atau MyCom ya. Setiap hari Sabtu jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Katakan nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengarnya Tuhan dilembutkan hatinya. Agar kami bukan orang-orang yang berhati degil ya Bapa. Sehingga berkat-Mu boleh turun atas kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Kami percaya di waktu-waktu usianya saat ini Tuhan terus memberi kekuatan. Seperti Engkau memberikan kekuatan kepada Kaleb di usianya Tuhan. Kau juga memberi kekuatan terus bagi hamba-Mu ini Tuhan. Untuk dia boleh terus menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami siang ini juga sepakat. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Bangsa yang besar ini Tuhan. Dengan berbagai suku dan pulau Bapa. Kami berdoa di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Dan kami percaya, kami katakan bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Bahwa Jesus for Indonesia digenapi atas bangsa kami Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami hari-hari ini Bapa. Di tengah ancaman krisis global juga Tuhan, kami percaya Indonesia mampu melewatinya Tuhan. Karena Engkau Allah yang bertata atas bangsa kami ya Bapa. Mari Tuhan, berikan rasa haus dan lapar bahkan kebenaran atas bangsa kami ini Tuhan. Kami boleh berbalik Bapa, kegentaran daripada-Mu menghinggapi bangsa kami. Sehingga takut akan Kau ada pada bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Untuk presiden, wakil dan jajaran menteri Tuhan. Untuk seluruh pemerintahan baik yang ada di daerah Bapa. Takut akan Allah ada pada mereka. Dalam nama Yesus ya mereka menjalankan amanat ini Tuhan. Disertai dengan pikiran yang benar Bapa. Sehingga setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil sungguh-sungguh Bapa berdasarkan Tuhan hati yang benar ya Tuhan. Dijalankan untuk kepentingan rakyat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa kami. Kami memberkati darat, udara, lautnya Tuhan. Ya apapun yang dihasilkan bangsa kami Tuhan. Baik pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan semua Bapa. Boleh berlimpah-limpah Tuhan. Untuk mencukupi rakyatnya bahkan kami mampu mengekspor Tuhan. Mari Roh Kudus berkati bangsa ini Tuhan. Sehingga Indonesia emas boleh tercapai di dalam nama Yesus. Tahun 2033 juga Tuhan. Mana kami menginginkan target ini Bapak untuk setiap orang di bangsa ini mulai mendengar Injil-Mu, mulai mendengar pemberitaan-Mu. Bukakan pintu-pintu penginjalan di bangsa kami ya Bapa. Agar setiap pelosok boleh mendengar Tuhan. Agar setiap rumah-rumah terdengar pujian penyembahan. Itu kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Kami menginginkan dan kami percaya Engkau juga menginginkan bangsa kami untuk diselamatkan Tuhan. Pakai setiap kami anak-anak-Mu. Pakai setiap gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Untuk bersatu Tuhan. Pergandengan tangan Bapa membawa bangsa kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami. Dimulai dari Paniko Tuhan. Mari urapan-Mu terus atasnya ya Bapa. Visi misi yang telah Kau berikan dia boleh selesaikan Tuhan. Dengan cara Tuhan, pewahyuan terus Kau turunkan atas hamba-Mu. Untuk terus boleh dibagikan bagi kami Tuhan jemaat-Mu Bapa. Urapi keluarganya juga berkati ya Tuhan. Baik juga wakil-wakilnya, jajaran stafnya semua Bapa. Juga kami berdoa untuk Pak Tim Tuhan dan keluarganya Tuhan. Kau terus juga membimbing hamba-Mu ini Tuhan. Membawa CK5 dengan penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Berkati setiap cabang-cabang juga Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk Pak Haryo dan Bu Marta Tuhan. Bahkan untuk Jeremy Tuhan, berkat-Mu atasnya terus Tuhan. Biarlah mereka boleh terus mengembalakan Tuhan umat-Mu Tuhan. Oh Bapak kami percaya Engkau memberkati mereka Bapak. Sertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Agar mereka melayani Tuhan disertai dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu. Sehingga setiap perkataan mereka Tuhan boleh memberkati orang-orang yang mendengar Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya mereka semua hamba-hamba Tuhan kami katakan mereka finishing well Tuhan. Mereka telah menyelesaikan apa yang telah Engkau berikan visi misi itu bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kau berkati juga umat-Mu di siang hari ini. Siap kami yang mendengar apapun yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu Bapa, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan yang tolong, yang mereka tetap teguh berdiri apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yang kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan Tuhan tepat pada waktunya setiap pergumulan dan permasalahan kami. Agar setiap umat-Mu tetap memandang kepada Tuhan, tetap bergairah. Tuhan roh mereka boleh tetap menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan.
Siang ini kami juga siap menerima berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat tangan. Hai umat Tuhan, pulanglah dalam segala damai dan sejahtera daripada Bapa, menyertai engkau di keluargamu, di pekerjaanmu, di sekolahmu, di studimu, di usahamu. Diberkatilah kesehatanmu, penyegaran terjadi bagimu, penyegaran terjadi bagimu di segala bidang, di segala bidang. Keluargamu diberkati, anak-anak dan cucu-cucumu diberkati. Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin.